Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat IKD rahimakumullah, ada 6 pesan yang disampaikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia menekankan 6 hal ini. Yang pertama, kata dia, innallaha katama sittata fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 hal di balik 6 hal. Yang pertama, kata dia, innallaha katama ridaahu fi ta'atin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keridhaannya di balik setiap ketaatan. Maksudnya, kita diminta, diharapkan, diarahkan untuk tidak meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Karena di balik ketaatan, di balik kebaikan, di balik amal baik yang kita lakukan, itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak lihat besar kecilnya satu amal, yang kecil aja kita perhatikan, apalagi yang besar. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW pun banyak mengajarkan kita tentang hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti menampakkan wajah yang ceria, bersedekah walaupun dengan setengah butir kurma, menghilangkan penghalang di tengah jalan, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, jangan remehkan amal kebaikan sekecil apapun. Innallaha katama ridaahu fi ta'atin. Karena di baliknya ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah, ini yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita untuk minta setiap malamnya. Minimal ba'da tarawih kita mengucapkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Poinnya, ya Allah, kami minta ridhamu. Allah senang sama kita. Jamaah sahabat IKD rahimakumullah, kalau ridha itu ada pada orang tua, maka apapun yang diminta anaknya akan dikabulkan. Kalau ridha itu ada pada guru, maka ilmunya jadi berkah. Kalau ridha itu ada pada sahabat, maka persahabatan menjadi kuat. Kalau ridha itu ada pada Allah, maka hambanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah kebaikan, karena di balik kebaikan itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata sahabat Umar, nasihatnya adalah wa katamal ghadaba fi ma'syatin. Dan Allah merahasiakan kemurkaannya di balik setiap maksiat. Maksudnya, janganlah kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Karena di belakangnya, itu ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak lihat ini dosa besar atau dosa kecil, tapi kita lihat di belakangnya Allah yang melihat kita. Malu mestinya kita sebagai seorang muslim. Bahkan dalam beberapa riwayat diterangkan tentang dosanya mata misalnya. Bagaimana mata itu melihat sesuatu yang bukan hak kita, dan itu dibatasi dengan kesadaran kita. Bukan kedipan mata batasannya. Karena banyak orang yang bisa menahan kedipan mata beberapa menit begitu. Jadi, jangan remehkan amal keburukan, kemaksiatan sekecil apapun, karena di belakangnya ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Umar, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya malam qadar, Lailatul Qadar, di dalam bulan Ramadan. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita semakin meningkatkan, menjaga, menguatkan semangat ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan hanya di 10 hari pertama, jangan hanya 10 hari kedua, bahkan yang paling utama 10 hari ketiga. Dan di riwayat yang banyak diterangkan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan terbesarnya adalah di 10 hari yang ketiga. Tapi kemudian kondisinya di 10 hari yang ketiga ini tantangannya banyak buat kita. Apalagi kita bangsa Indonesia, orang Bekasi, orang Cibitung, orang Cikarang, di mana di 10 hari terakhir banyak yang modelnya pulang kampung atau mudik. Sehingga di sini tantangannya. Dikala kita mesti optimal ibadah, di sisi lain kebutuhan keluarga, kebutuhan silaturahmi meningkat juga. Jadi sahabat IKD rahimakumullah, disinilah letak kemampuan kita memanage semuanya agar terpenuhinya hablum minallah, terpenuhi juga hablum minan nas, agar kita nggak terlewat waktu istimewa di 10 hari terakhir, dan tidak mengincar malam ganjil atau genap, tapi incarlah semuanya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa katama awliyahu fima bainan nas. Dan Allah merahasiakan
orang-orang yang walinya di antara sebagian manusia. Maksudnya, dalam bermuamalah, dalam hablum minan nas, kita dilarang, tidak boleh meremehkan, merendahkan, menzalimi, atau apapun yang negatif pada orang di sekitar kita. Termasuk orang terdekat kita, istri, anak, orang tua, mertua, tetangga, teman, teman kerja, karib, dan lain sebagainya. Siapapun yang di depan kita, siapapun dia, bisa jadi dia lebih mulia di sisi kita. Bisa jadi dia wali-walinya Allah. Jadi kita nggak boleh menyakiti dia, menyakiti mereka. Sahabat dikasihi rahimakumullah. Kemudian yang kelima, wa katamal mauta fi umrihi. Jadi kata sahabat Umar, Allah merahasiakan kematian seseorang di balik umurnya. Ini yang paling bahaya. Kematian itu rahasia. 3 rahasianya. Waktunya, tempatnya, dan caranya. Satupun orang tidak ada yang tahu kapan dia akan mati, bagaimana dianya mati, dan di mana tempat dia mati. Cuma dikatakan seseorang itu akan menuju tempat di mana dia mati. Sahabat dikasihi rahimakumullah, sikap kita sebagai seorang muslim bukanlah berani mati, bukan juga takut mati, tapi sikap kita yang diajarkan Rasulullah adalah mempersiapkan kematian. Oleh karena itu, Rasulullah menasihati kita, mengingatkan kita untuk banyak ingat mati. Banyak ingat mati bukan berarti kita jadi malas, jadi takut, dan lain sebagainya. Tapi banyak ingat mati dengan tujuan agar ibadah kita makin bagus. Sikap kita makin bagus. Dijaga lisannya, dijaga tulisannya, dijaga sikapnya, dijaga amal-amalnya, dijaga semangatnya, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang ingat mati, dia akan mempersiapkan bekal untuk menghadap kematian itu sendiri. Ingat, hidup di dunia ini tidak lama, dan kita perlu bawa bekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keenam, nasihat dari sahabat Umar, wa katama sholatul wusta fi sholatin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan salat wusta di balik salat-salat yang kita lakukan. Salat wusta adalah salat yang paling utama, di mana seorang hamba mendapatkan kemuliaan di salat itu, mendapatkan ketenangan, salat yang paling bagus, sehingga usahakan salat kita setiap saat adalah salat yang terbaik. Sahabat dikasihi rahimakumullah, inilah 6 nasihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, dan yang paling utama, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, tetaplah berjamaah dalam kebaikan, tetaplah kuat dalam iman dan Islam, dan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.